Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog di Raska. Kali ini posisi jam 5 sore lebih 15 menit. Kita apakah dapat lampu hijaunya? Kita coba jalan dulu cuy. Kita sama-sama menjaga dulu. Kita pelan-pelan aja dulu, karena semuanya keburu pengen pulang, jadi harus hati-hati. Kita dapat hijau cuy. Widih, ngeri, dipotong John. Dipotong sama Supra John Tor. Sabar, saya dapat hijau. Semuanya pengen buru-buru pulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya vlog di Raska di Suramadu Seru. Oke, kali ini kita pakai sound ya sedikit ya, jadi biar enggak sepi-sepi banget. Kita coba pakai soundnya ini. Selama perjalanan kita pakai sound, jadi biar tidak sendirian saya. Jadi biar semangat ngobrolnya buat teman-teman semua yang ada di konten vlog di Raska. Oke, buat teman-teman sekali lagi yang belum melaksanakan kewajibannya, sholat, ibadah atau tugas yang lainnya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu, baru kita ngobrol di Suramadu Seru. Karena ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sore hari ini. Jadi ini berhubungan dengan hal penting buat masa depan bangsa. Apaan sih? Oke, kita langsung ke topik video yang pertama. Saya mau bahas ini yang ada di Jakarta. Jadi apa yang terjadi di Jakarta menjadi latah untuk beberapa kota. Gua konten ini secara real, secara utuh, secara teguh menolak penyimpangan. Jadi apapun yang berhubungan penyimpangan, konten ini atas nama vlog di Raska secara pribadi, secara real, secara nyata, secara fakta, saya menolak dengan keras adanya kegiatan Citayam Fashion Week. Kenapa? Apakah ada yang salah dengan itu? Ya, ada. Karena yang hadir di Citayam Fashion Week itu ada bencong cuy. Bencong cuy. LGBT punya ruang cuy. Jadi kalau kemarin Deddy Kobusier ruang untuk Mas Ragil sampai di take down itu, Mas Deddy kayaknya hal yang seharusnya terjadi di Citayam Fashion Week, atau apa Citayam Fashion Week, dan kota-kota lain latah cuy. Jadi kota-kota lain seolah-olah mengikuti tren yang ada di sana. Ada Tunjungan Fashion Week, ada kalau di Malang kayu tangan Fashion Week. Habis itu muncul Lumajang Fashion Week. Habis itu Fashion Week bla 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 bla. Oke, saya sorotinya seperti ini cuy. Saya sebagai pribadi, kalau berhubungan sama kreativitas bangsa, kreativitas anak muda kayak yang di TikTok, yang influencer yang keren. Jadi kalau dia emang buat hal yang kreatif, is oke, nggak masalah. Tapi ini tuh bencong cuy, LGBT cuy, LGBT loh ya. Saya menyorotinya itu, di sana LGBT banyak berekspresi dan keluar. Saya tuh nggak sukanya yang di situ. Bukan saya sendiri secara pribadi, secara personal pun iya. Karena jadi ajang mereka untuk berbuat sesukanya, mempertontonkan kejelekan dan penyimpangannya di ranah publik, dan itu diapresiasi. Gue secara pribadi tidak setuju dengan hal tersebut. Kalau untuk kreativitas anak bangsa, lu keren, lu is oke, gak masalah, saya setuju aja. Untuk anak bangsa yang sehat, bukan yang sakit. Bukan yang sakit ya. Kalau anak bangsa yang sehat, mau dia kreativitas model apapun, selama dia sehat positif, oke. Kalau yang sakit kayak LGBT, dia di ranah publik dan diapresiasi. Oh mantep. Gua nggak setuju sih. Serius, gua nggak setuju. Karena dulu berjuang kita sampai kita merdeka nggak gitu-gitu amat deh.
agar bangsa ini maju. Jadi menurut saya Citayam Fashion Week dan Citayam yang lain stop. Nggak ada LGBT, nggak boleh dikasih peluang. Yang kedua, itu ranah publik yang membuat kemacetan, cuy. Ini kan enak itu ya. No. Semuanya jadi latah. Bahkan kalau yang di Tunjungan itu sampai bikin kemacetan sampai di Satpol PP ya kalau nggak salah ya. Terus ada juga yang di Malang tuh yang kayu tangan itu ada VT juga yang bilang sampai ada yang mau mukul pengendara ketika dia gagal untuk berpose. Apalagi dia bencong. Gua beneran keras kalau soal ini. Gua sangat tidak setuju anak bangsa kita, putra putri kita, apalagi saya seorang bapak, melihat generasi penerusnya seperti itu, cuy. Saya pernah di dunia pendidikan, cuy, pernah ngajar. Gua paling sebel itu kalau lihat kayak gitu, cuy. Jadi buat teman-teman, kalau yang ada yang perasaannya sama dengan saya, ayo bantu agar Citayam Fashion Week dan Citayam yang lain tuh nggak ada. Stop. Sudah bikin kemacetan, sudah bikin kegaduhan, bencong lagi dia yang bikin kegaduhan. Tuh saya keras kalau soal ini, beneran dah bohong. Ini unek-unek saya kok saya diem, kok tambah mereka kok tambah ngelunjak, tambah banyak. Aduh, tidak suka saya tuh. Beneran tidak suka. Serius tidak suka. Jadi kurang lebih topik pertama yang ingin saya bahas adalah Citayam Fashion Week stop dan Citayam yang lain. Oke? Jadi enggak banget karena yang hadir itu LGBT, cuy. Tidak boleh ada ruang buat LGBT. Serius, gua nggak bohong. Jadi yang pertama yang saya sampaikan itu, cuy. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa sama seperti saya, stop ya LGBT. Kalau anak putra putri bangsa yang sehat, kreatif, positif, keren, lanjutkan. Kalau yang penyimpangan dan sakit, no. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, saya pengen menginformasikan soal yang sudah berjalan di Jembatan Suramadu. Itu ini apa namanya, Jembatan Suramadu untuk roda 4 per tanggal 19 Juli 2022 itu sudah jalan ya. Jadi buat teman-teman roda 4, kita jaga teman-teman roda 2 yang ada di sisi jalan ini yang sudah dikasih pembatas, jangan terlalu cepat juga karena ada beberapa sisi. Buat teman-teman informasinya adalah kalau yang sisi sebelah ini masih luas ya, masih bisa untuk teman-teman roda 2 untuk bermanuver untuk nyalip. Jadi tetap hati-hati, jangan terlalu rengket juga karena sisi sebelah kiri itu ada saluran irigasi, saluran air. Jadi kalau terlalu kiri dia bisa mengakibatkan ledak, jatuh dan yang lainnya. Terus yang kedua di bagian sini ini ada penyempitan, cuy. Buat yang roda 4 hati-hati, nggak bisa nyalakan hazard di sini untuk tetap fokus karena di sini saya kurang tahu ada apa. Di sini ini ada penyempitan ke arah kanan, jadi roda 2 akan ke arah kanan. Jadi hati-hati buat roda 4, jangan terlalu banter karena di sini ada yang agak penyempitan ke arah kanan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini masih bisa untuk 2 lajur ya. Jadi teman-teman untuk nyalip ini masih bermanuver nyalip, ini masih bisa ya buat teman-teman. Buat nyalip satu dengan yang lainnya masih bisa. Akan tetapi untuk di jalur yang setelah ini saya tunjukkan karena juga kemarin saya juga sudah merasakan juga dan juga tiap hari juga merasakan hal tersebut. Jadi ini bisa menginformasikan buat teman-teman. Jadi yang ini depan ini nih, depan ini ada proses penyempitan. Jadi dia hanya untuk satu jalur, jadi waspada jangan sampai dibuat untuk nyalip karena dia emang benar-benar sempit karena digunakan tiang pancang yang ada di sini. Jadi dia agak sempit, jadi nggak bisa untuk bermanuver lebih. Jadi buat teman-teman kurang lebih untuk bagian sisi sini hati-hati. Di sini tidak dianjurkan untuk bermanuver
untuk nyalip. Nah kayak gini nih sudah mentok sudah, jadi ikutin aja, jangan memaksa untuk nyalip. Sudah tidak bisa untuk daerah, untuk yang sisi sebelah sini sudah tidak bisa. Nah ini dia pelajaran kedua yang paling gua nggak paling suka adalah ini. Saya nggak tahu ini motor dari bawaan pabrik seperti ini atau bukan, saya nggak tahu. Saya tuh paling nggak suka kalau bukan saya aja, mungkin ada orang yang lain mungkin sama. Hazard itu tidak bisa digunakan untuk seperti hal ini ya. Bingung yang di belakang cuy, bingung. Jadi alangkah baiknya hazard itu digunakan kalau emang kayak rescue, escort dan yang lainnya, atau dalam kondisi bahaya, jarak pandang tipis. Gak masalah. Kayak gini nyalip kayak gini, bingung yang di belakang antara dia mau ke kiri atau ke kanan, dia nggak aware sama belakangnya, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi bingung cuy. Jadi stop penggunaan hazard satu, ada dua. Saya nggak tahu ini PCX apa ini, PCX sama ini ada Vario depan ini. Jadi penggunaan hazard jangan digunakan ya cuy, kondisi kayak gini. Jadi yang di belakangnya bingung cuy. Alangkah baiknya cukup dengan lighting kanan ataupun lighting kiri. Kalau ke kanan dia nyalip, kalau ke kiri dia akan stay di kiri untuk pelan. Nah kalau yang sisi sebelah sini oke, nggak masalah buat bermanuver. Jadi kalau sudah di kanan jangan memperlambat yang di belakang. Akhirnya kayak gini nih, kayak ini nih, jadi akhirnya numpuk. Jadi kalau sudah posisi di kanan minimal kecepatannya 80 lah atau 70, oke, sudah worth it. Nah ini ada lagi hazard tuh 3 cuy. Jadi gua apa tuh paling nggak seneng lihat penggunaan hazard posisi ramai kayak gini. Yang di belakang cuy kasihan, bingung. Itu tadi sudah 3 ini. Jadi bingung penggunaan hazard itu. Nah kalau kayak gini posisi nyalip oke, nggak masalah. Lighting kanan aja dosa. Nah ini kayak gini nih, karena kemungkinan dia nggak tahu lah, apalagi dia ngobrol lagi, apalagi dia kayak gini, dia nyalipnya nanggung, udah langsung wet gitu. Nah ini muatannya terlalu besar di bawah, tapi nggak masalah, selama aman, merasa yakin aman, silahkan, tidak apa-apa. Jadi informasi di jembatan Suramadu kurang lebih seperti itu. Stop hazard ya di jembatan Suramadu ya, kecuali emang benar-benar urgent, jarak pandang tipis dan yang lainnya gunakan hazard nggak masalah. Tapi kalau kondisi rame dia aman, bisa lighting kanan lighting kiri, jangan membingungkan orang yang ada di belakang. Kurang lebih seperti itu suasana di jembatan Suramadu. Informasi tentang lintasan di jembatan Suramadu, kita sama-sama saling menghormati, saling menghargai pengguna roda 2 ataupun roda 4. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga apapun resolusi kalian di tahun 2020 menjadi kenyataan. Kita akhiri video kali ini di Suramadu Seru, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.